Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2022 adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77. Hal ini tak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia, atau Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah kecil tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Latar belakang pembacaan teks proklamasi, dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu. Di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak, bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia, agar melawan sekutu untuk mau membantu Jepang. Namun saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua. Di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. Sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang, dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945. Yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Hairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain, dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu, kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muardi yakni Kepala Keamanan Soekarno. Para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks, bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah proklamasi dirumuskan, teks proklamasi diketik di ruang pengetikan teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Kemudian, teks proklamasi segera dibawa kembali ke ruang pengesahan atau penandatanganan naskah proklamasi. Di ruang ini, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian ya sobat untuk video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, agar sejarah Nusantara dapat diketahui oleh masyarakat luas. Support dari kalian sangat bermanfaat bagi kami, agar kami semangat untuk membuat lebih banyak konten-konten tentang sejarah Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.